nasihatmu yang ku perlukan, agar ku tahu pasti ku telah hidup sesuai yang kau ingini. Kadang langkahku terhenti, tiada arah yang pasti. Firman-Mu pelita bagiku, agar ku selalu tunduk dan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam ibadah raya sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita, ajak anggota keluarga kita untuk kita sama-sama ada dalam hadirat Tuhan lewat ibadah ini. Kita berdoa. Makasih Tuhan untuk sore yang indah ini, Engkau masih izinkan kami untuk kami boleh sama-sama bersekutu lewat ibadah yang kami selenggarakan secara online ini Tuhan. Bapa, Engkau tolong persiapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh layak ada dalam hadirat-Mu di ibadah ini Tuhan. Kuduskan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, agar sungguh-sungguh kami boleh melayani Engkau dengan benar, yang semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami yang ada di Kebon Jeruk, Sastra Geraha. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau masuk hadirat-Nya. Hanya Dia yang layak terima segala pujian. Hanya Dia yang layak terima segala sembah kita. Sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. How great is our God.
is our God. Lagi, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great is our God.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Kami siap memuji-Mu. Kami siap mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau agungkan namanya. Kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia datang dari surga untuk menolong kita sampai di Golgota. Dia menebus kehidupan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku agungkan nama-Mu. Puji syukur ku nyanyikan. Bahagia hatiku. Hidupku telah Kau selamatkan. Kau datang dari surga menolongku hingga di Golgota. Kau tebusku, bahkan maut tak berdaya. Engkau naik ke surga, ku agungkan nama-Mu. Amin. Mari agungkan nama Tuhan. Ku agungkan nama-Mu. Puji syukur ku nyanyikan. Bahagia hatiku. Hidupku telah Kau selamatkan. Kau datang dari surga menolongku hingga di Golgota. Kau tebusku, namun maut tak berdaya. Engkau naik ke surga, ku agungkan nama-Mu. Kau datang dari surga hingga di Golgota. Namun maut tak berdaya. Engkau naik ke surga, ku agungkan nama-Mu. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Kau datang dari surga menolongku hingga di Golgota. Kau tebusku, namun maut tak berdaya. Engkau naik ke surga, ku agungkan nama-Mu. Kau datang dari surga menolongku hingga di Golgota. Kau tebusku, bahkan maut tak berdaya. Engkau naik ke surga, ku agungkan nama-Mu. Kau datang dari surga, menolongku hingga di Golgota. Namun maut tak berdaya. Engkau naik ke surga, ku agungkan nama-Mu. Ku agungkan nama-Mu. Ku agungkan nama-Mu. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta Bapa, ajar kami untuk selalu memahami rencana-Mu yang mulia dalam kehidupan kami. Bapa, ajarku pahami rencana-Mu
kekuatanku. Tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Lagi katakan, Bapa ajarku pahami. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Roh Kudus dalamku, Kau meneraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu mengubah hatiku, agar aku mengerti
Baik Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan hadirat Bapa, menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu. Kiranya semua boleh menyenangkan, menyukakan hati Bapa. Dan saatnya bagi kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, sertai kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu yang murni. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi beliau Tuhan. Pakai beliau untuk menyuarakan kebenaran Injil yang murni bagi banyak jiwa, bagi kami semua, agar kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Amin. Selamat belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu cara berpikir yang benar seorang anak Allah adalah ketika ia berpikir bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Allah sendiri. Termasuk keberadaan kita sebagai seorang manusia. Hal ini tentu yang tidak banyak disadari oleh banyak orang. Mereka merasa seakan-akan mereka sendiri saja, tidak pernah berpikir tentang perasaan Allah. Bagaimana aku berawal dan bagaimana aku berakhir. Dari mana aku berawal dan akan kemana setelah aku menghembuskan nafasku yang terakhir. Orang jarang berpikir ke arah situ. Karena memang dunia memang membentuk manusia dengan pola pikir seperti itu. Menjadikan manusia makhluk-makhluk yang dalam tanda kutip tidak tahu diri. Dalam tanda kutip juga melupakan siapa penciptanya. Sama seperti sewaktu Adam dan Hawa digoda oleh ular atau Lucifer di Taman Eden. Harusnya Adam menyadari bahwa ia adalah berasal dari Allah. Ia diciptakan oleh Allah. Tetapi dengan godaannya, Lucifer mengajak Adam dan Hawa untuk memberontak. Itu berarti Lucifer mengajak Adam dan Hawa untuk melupakan perintah dari pribadi yang menciptakan mereka. Sama seperti kita hari ini. Kita ke gereja gak apa-apa. Kita pelayanan, ya gak masalah. Kita jadi orang sukses gak masalah. Tetapi jangan sampai ternyata kita melupakan siapa pencipta kita, Bapak Ibu. Padahal justru setelah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita harus kembali kepada pencipta kita. Di dalam Yakobus 4 dikatakan apa? Roh yang ditempatkannya dalam diri kita diingini dengan cemburu. Karena roh ini berasal dari Allah. Karena itu dia dikatakan, ia Bapa segala roh. Karena kita akan kembali kepada dia. Nah, sebuah kesadaran yang harus kita bangun adalah kita harus berpikir bahwa dari A sampai Z kehidupan kita, kehidupan seluruh umat manusia, itu berasal dari Allah sendiri. Kita tentu harus memiliki kesadaran ini. Karena kalau tidak kita menjadi manusia yang tidak utuh kalau bagi saya ya. Kita tidak lengkap. Karena manusia yang lengkap adalah tahu dia datang dari mana dan pulang kemana. Itu manusia yang utuh. Jadi kita benar-benar utuh sebagai pribadi yang memang berasal dari Allah. Dan akan kembali kepadanya. Itu utuh tuh. Sebuah jalinan, sebuah alur kehidupan yang baik. Tentu kita harus berpikir lagi kehidupan kita gak cuma 70 tahun di sini Bapak Ibu. Karena setelah 70 tahun ini sampai 80 tahun, setelah ini kita akan, roh ini akan tetap kekal.
kita akan pulang ke tempat di mana Bapa kita berada, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita akan kembali ke sana kok. Karena itu kita harus berpikir untuk membuat hidup kita menjadi sebuah perjalanan yang utuh, sebuah jalinan, rangkaian yang utuh. Kita harus menyadari bahwa kita berawal dari Allah sekali lagi. Nah, saya mengajak kita semua membaca satu ayat, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dikatakan begini Bapak Ibu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari satu ayat ini tentu ada beberapa ayat yang akan kita baca. Harusnya kita sudah menyadari bahwa tanpa Allah kita tanah. Tanpa Allah kita itu tanah. Kita bukan apa-apa. Kita menjadi manusia, menjadi makhluk yang hidup karena nafas yang diberikan oleh Tuhan Allah kita. Nismat hayim dalam bahasa aslinya. Nafas kehidupan. Itu yang membuat Bapak dan Ibu juga saya itu ada. Bisa memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang dikatakan sebagai selem dan demut. Selem maksudnya. Selem. Komponen dalam diri Allah yang juga diberikan kepada kita pikiran, perasaan, kehendak. Yang harus sepanjang hidup kita sempurnakan, kita perbaiki, kita terus tingkatkan, terus kita upgrade agar menjadi seperti Allah. Itu yang dikatakan demut. Kualitasnya itu loh dari komponen pikiran, perasaan, kehendak ini yang harusnya menjadi seperti Allah. Harusnya kita tahu bahwa kalau kita berasal dari Allah, kita mengabdi kepada siapa? Harusnya kita menyadari hal itu. Tetapi sekali lagi, dunia mengajarkan hal yang paradoks. Dunia mengajarkan hal yang berbeda Bapak Ibu. Yang membuat kita justru melawan Allah. Melawan Allah. Kemudian akhirnya setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, diberikan kesempatan di Taman Eden untuk menaklukkan bumi, yang di dalamnya juga ada Lucifer yang juga harus ditaklukkan dengan cara ketaatan atau dengan tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tidak nurut sama si iblis. Ternyata Adam gagal. Adam dan Hawa gagal dan akhirnya mereka diusir keluar dari taman itu dan harus berjuang di dalam kehidupannya menjadi makhluk hidup manusia yang akhirnya ada jarak dengan Allah. Nah, hal itu terjadi berjalan terus selama ribuan tahun. Kemudian dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah lagi yang menyelamatkan. Nah ini dia. Ini yang saya katakan semua dari A sampai Z itu hidup kita tuh benar-benar bergantung oleh Allah sendiri. Dari diciptakannya oleh Allah. Tapi karena bandel manusia jatuh dalam dosa. Dan siapa yang bisa menyelamatkan? Ya dari Allah juga. Lihat deh. Bagaimana semua dari Allah dan untuk Allah. Ini nih baru 2 step. Ada 4 step. Ini baru 2 step. Yang pertama Allah menciptakan bersama dengan Tuhan. Kemudian Allah juga mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Untuk apa? Menebus Allah lagi. Nah itu 2 step ya Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Kemudian akhirnya Tuhan dikirim ke dalam dunia menjadi seorang manusia, berjuang untuk taat,
Berjuang untuk menyenangkan Bapa yang ia katakan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Bapa. Ia berjuang sampai akhirnya taat, bahkan sampai taat sampai mati di kayu salib. Setelah itu selesai bukan berarti manusia udah pasti selamat. Bukan berarti manusia sudah pasti langsung masuk surga otomatis. Enggak. Di situ manusia harus berjuang. Nah, di situ Allah ikut lagi campur tangan. Ikut lagi di situ memiliki peran. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Allah lagi yang ikut lagi Bapak Ibu. Coba deh bayangkan deh. Dari menciptakan, menyelamatkan, memproses. Di dalam Ibrani 2 ayat ke-7 juga dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Allah lagi. Allah yang memproses kita agar kita menjadi pribadi yang berkenan. Allah lagi. Semua Allah loh. Dari menciptakan gak ada yang bisa selain Allah. Menyelamatkan gak ada yang bisa selain Allah. Memproses, Allah juga di situ ikut memproses. Karena tanpa Allah kita gak bisa berkenan, tetapi kita harus memberikan respon yang benar. Allah lagi. Coba deh, kalau kita renungkan Bapak Ibu, kita bisa apa? Saya katakan ini bukan berarti kita jadi manusia yang cuman gak bisa apa-apa, cuman diem doang di rumah. Enggak. Tapi respon kita dalam menjawab proses yang akan Allah berikan itu sangat penting. Tugas kita tuh hanya memproses. Hanya merespon. Tugas kita hanya merespon. Nah, respon ini yang menjadi tanggung jawab kita. Kita mau menjadi pribadi yang berkenan atau enggak, respon ini yang penting. Di respon inilah kita bertanding. Di dalam respon kita inilah kita berjuang. Karena dalam respon ini kita mematikan daging. Kita menjaga diri kita, menjaga mata, pikiran, keputusan, perasaan. Semua di respon ini. Jadi betapa pentingnya kita yang memiliki free will, kehendak bebas untuk bertanggung jawab atas diri kita. Karena Allah telah memberikan segalanya. Kalau kita sadar hal ini Bapak Ibu, apa yang mau kita sombongin lagi? Apa yang bisa kita sombongin lagi? Nggak ada, kita tanah. Kita ini tanah yang diberikan nafas. Menjadi makhluk hidup, menjadi hidup. Kita diberikan kehendak bebas pikiran dan perasaan dari Allah sendiri. Tanpa itu kita nggak jadi manusia yang utuh, kita jadi robot. Itu dari Allah juga. Manusia jatuh dalam dosa. Yang seharusnya kalau nggak ada yang menyelamatkan, semua masuk ke neraka. Langsung masuk neraka semua. Sebaik-baiknya manusia hidup tanpa penebusan, nggak bisa selamat. Allah lagi mengaruniakan anaknya yang tunggal menembus. Allah lagi. Kalau nggak kita masuk neraka begitu aja. Mau kita hebat, kaya raya. Mau kita ganteng, cantik. Gak peduli Bapak Ibu. Masuk neraka kalau nggak ada yang nebus. Kalau ada yang menebus masuk neraka semua. Oke, udah ditebus. Harus apa lagi? Masuk ke dalam sekolah kehidupan. Kita belajar taat, dikatakan tadi di Ibrani 2 ayat ke-7. Kita dihajar, kita dididik oleh siapa? Oleh Allah. Karena bagaimana anak itu bisa bersikap, itu terlihat dari bagaimana orang tuanya mendidik. Tentu ada faktor lingkungan, tapi yang mendidik mereka pertama siapa? Orang yang di rumah bersama dengan anak itu siapa? Orang tua. Bisa jadi kalau orang tuanya meninggal, mungkin tante omnya atau oma opanya. Siapapun yang di rumah anak ini selama dia dari kecil, itu yang mendidik dia, itu didikan pertama. Bagaimana ia bersikap ketika besar, itu orang tua. Karena itu pentingnya kita untuk diam, kita stay, kita tetap tenang di dalam hadirat Bapa seumur hidup kita. Untuk apa? Untuk dididik. Untuk dididik.
Gak ada lagi tujuan kita hidup selain untuk dididik Bapak Ibu. Agar kita layak dimuliakan. Agar roh ini yang suatu saat nanti kalau daging kita sudah semakin tua, akhirnya daging ini mati, daging ini sudah tidak berfungsi lagi, roh ini harusnya kembali. Hanya untuk itulah kita hidup. Itu step ketiga. Allah memproses. Yang keempat, terakhir. Yohanes 14 ayat yang kedua. Tuhan katakan apa? Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Di dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat kediaman. Bapa lagi yang sudah menyiapkan rumah. Hebat loh. Ini renungan singkat kita yang hanya 15-20 menit ini mengandung makna yang sangat dalam bagi saya secara pribadi. Pada akhirnya Bapa juga yang menyiapkan banyak tempat tinggal bagi kita. Bapa lagi. Kita mau ngapain sih hidup Bapak Ibu? Untuk kita berjuang taat. Menjadi pribadi yang menjadi contoh untuk semua orang bahwa ini loh anak Allah itu seperti aku. Harusnya begitu kita hidup. Kita disetting menjadi seorang anak Allah dengan segala fasilitas yang Bapak Ibu dan saya miliki hari ini. Ada kebenaran, ada Alkitab, ada Roh Kudus. Belum kalau kita hitung wifi nih, jaringan internet yang bisa membuat kita tetap beribadah walaupun dalam kondisi COVID kita di rumah masing-masing. Ini fasilitas loh. Apalagi yang mau kita cari? Semua dari Allah, untuk Allah, dan untuk kemuliaan Bapa. That's it. Karena itu menyadari hal ini Bapak Ibu, kita gak boleh sombong. Kalaupun mau sombong terserah. Sombong pun juga gak sampai 100 tahun kok. Berapa? 40 tahun? 50 tahun? Silakan bersombong-sombong ria selama 50 tahun itu, 30, 40, 50 tahun. Terserah. Silakan bersombong-sombong ria. Tapi setelah itu, kita baru menyadari bahwa sombongku gak bisa menyelamatkanku dari api kekal. Sombongku ternyata membuat aku gak dikenal oleh Bapa, gak dikenal oleh Tuhan. Gak bisa dinikmati, gak bisa diginosko oleh Tuhan. Karena itu marilah kita hidup mulai sekarang Bapak Ibu dengan sebuah kesadaran bahwa aku dari Allah, aku ditebus, aku diproses, dan aku akan kembali ke rumahnya. That's it, itu aja yang kita pikirin. Gak usah yang lain. Itu aja kita fokuskan hidup kita, pikiran, perasaan kita tuh di situ tok. Gak usah kemana-mana. Ya memang kerja, kita bertanggung jawab. Tapi ini pun semua kita kembalikan kepada Bapa. Karena hidup kita kepada Bapa, jadi apa yang kita lakukan, apa kita makan ataupun minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, semua untuk kemuliaan Allah. Kan begitu kan? Kenapa? Semua balik lagi kepada Allah. Karena memang kita dari Allah, segala yang kita lakukan pun untuk Allah, untuk kemuliaan Bapa di surga. That's it. Di luar hal ini Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi manusia utuh. Jadi berjuanglah terus Bapak Ibu. Bersama kami semua di sini, kita berjuang sama-sama. Kita terus bergandengan tangan, saling mendukung, mendoakan, memberikan semangat. Ya hidup ini memang lelah, tapi yuk kita berjuang taat. Nah kan enak kalau sama teman yang mengerti hal ini ya kita ngobrol. Kita membahas tentang kebenaran firman. Itu seru loh. Membangun komunitas yang isinya itu kebenaran firman. Bukan komunitas yang cuma ngumpul, happy-happy, makan bareng. Sorry ya kalau begitu doang, di dunia juga banyak. Gak usah bawa-bawa nama Tuhan, gak usah bawa nama Kristen kalau begitu mah.
Di luar sana banyak komunitas yang akrab, benar-benar saling menopang, gak kenal Tuhan tuh banyak. Tapi sangat sedikit komunitas yang benar-benar mengajak, yang memiliki satu pemikiran bahwa kita harus menjadi sempurna seperti Bapa. Kita bertumbuh. Itu yang penting Bapak Ibu. Karena itu teruslah berjuang bersama-sama. Jadi kalau nanti kita membusuk nafas kita yang terakhir, kita tahu kita pulang kemana. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapakku yang baik, biarlah kami menyadari bahwa kami berasal dari-Mu dan kami akan pulang ke rumah-Mu ya Bapa. Karena itu kami mau belajar mengikuti proses sekolah kehidupan ini dengan baik ya Bapa. Menjadi anak-anak-Mu yang taat dan berkenan, selalu menyenangkan-Mu ya Bapakku. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Segala yang kami lakukan, keluarga kami, pekerjaan, semua dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi dupa yang harum untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara dimanapun berada, kembali saya mengajak untuk berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami dengar. Jadilah pendengar yang baik dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarkan firman itu menghidupi setiap kami dan kami menjadi berkat dimanapun berada. Bapak mengurapi terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak terus berkati dalam kehidupan keluarganya. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, jadikan dia berkat. Tuhan juga menyertai kehidupan pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian. Dari pemuji, pemusik, soundman, kru media. Setiap kami yang sudah ambil bagian, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, usai sudah ibadah sore hari ini, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Anak yang tunggal, yang terus akan menyertai melalui Roh Kudus, penyertaan dan penghiburan, yang senantiasa akan terus menghidupi setiap kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di bawah ini ada beberapa nomor WhatsApp yang dapat dihubungi di 0817 0033 580 dan 0812 9154 1542. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani doa-doa yang Bapak Ibu butuhkan. Dan kami juga tersedia website di www.gski.kebonjeruk.org di mana Bapak Ibu dapat masuk dan melihat, menonton dan mendengarkan khotbah-khotbah yang sudah berlalu. Di situ tersedia semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan pemberitahuan ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, dan persembahan itu kami lakukan untuk pelayanan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkannya. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati.